Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Puncak zikir adalah ketika kita telah mampu menanggalkan segala atribut artifisial yang kita sandang, yakni manakala ketika diri telah benar-benar terbebas daripada keinginan pribadi. Semua tindakan yang kita lakukan didasarkan hanya pada prinsip keesaan ilahi. Inilah keikhlasan dan keihsanan itu berada. Pada saat itulah kita akan menemukan kesadaran akan nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaannya, seperti memiliki kelembutan hati, kehalusan budi pekerti, keadilan, keberanian, kasih sayang, kejujuran, amanah, kedermawanan, keikhlasan, dan ketaatan hanya untuk mencapai ridho Allah semata. Hidupnya akan senantiasa disibukkan untuk terus-menerus memperbaiki diri dengan amalan solehnya. Itulah derajat takwa yang ingin kita raih bersama. Sebagai seorang muslim, kita selalu dituntut untuk berzikir atau untuk selalu mengingat kepada Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena dengan mengingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pada ayat ini seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, maka pasti hatimu akan menjadi tenang. Karena yang mengatakan ini adalah Allah sendiri, berarti ini aksioma langit atau ketentuan mutlak yang tidak dapat ditawar lagi. Dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, artinya perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir bukan hanya sebuah tutur kata di atas mimbar, bukan juga sekedar qomat kamit sebagai gerak mulut, bukan sekedar duduk di masjid ataupun duduk di tengah malam sambil melafazkan kalimat-kalimat tertentu dengan menggunakan butiran-butiran tasbih. Namun bagi kalangan sufi jauh lebih daripada itu, karena zikir merupakan pengalaman rohani yang dapat dinikmati oleh sang pelakunya sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai penentram hati. Makanya kita harus benar-benar memahami ilmu zikir, bukan saja dari segi syariat saja, tetapi juga kita harus tahu inti hakikatnya. Karena ada 4 tahapan zikir menurut guru spiritual sufi. Pertama, zikir qalbiyah. Zikir ini adalah merasakan kehadiran Allah dalam melakukan apa saja. Kita harus meyakini kehadiran Allah selalu bersama dengan kita. Inilah yang membuat hati kita selalu tenang, tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Dan Allah Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tidak ada apapun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Surat Saba ayat ketiga. Dan zikir qalbiyah ini lazim juga disebut sebagai ihsan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang arti ihsan ini. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya. Tetapi
sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis muttafaqun alaih. Dengan zikir qalbiyah ini, setidaknya kita memfungsikan mata hati kita serta menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Jika kita sudah mencapai pada kesadaran ini, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Yang pertama, hati kita akan selalu bersih. Yang kedua, apapun yang kita kerjakan akan selalu menjadi ibadah. Dan yang ketiga, kita akan memperoleh nilai dalam hidup ini, yakni keridhaan Allah. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau bukan karena Allah, maka akan sia-sia, atau bahkan bisa jadi disebut dengan rugi. Zikir yang kedua, yaitu zikir akliyah. Zikir akliyah ini adalah kemampuan untuk menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam semesta. Menyadari bahwa semua gerakan yang ada pada alam ini, Allah lah yang menjadi sumber gerak dan yang menggerakkannya. Alam semesta raya ini adalah sekolah dan tempat belajar bagi kita semuanya. Segala apapun yang Ia ciptakan dengan segala proses kejadiannya adalah satu proses pembelajaran bagi kita semuanya. Jadi apapun yang Allah ciptakan di alam ini, semua mengandung kolamnya, sunnatullah, yang wajib kita baca. Tetapi ini kalau saja kita jeli untuk memahaminya. Sesungguhnya kita hidup di bumi yang luas ini. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah dengan membacanya. Iqra. Yang wajib kita baca ada dua wujud, yakni alam semesta, ayat kauniyah, yang termasuk di dalamnya diri kita, dan juga Al-Quran, yaitu ayat qauliyah. Dengan kesadaran dan cara berpikir seperti ini, maka jika kita melihat suatu benda ciptaannya, pada saat yang sama kita akan melihat keagungannya, kebesarannya, dan kekuasaannya. Inilah yang merupakan puncak daripada hasil zikir akliyah. Selanjutnya zikir yang ketiga ialah zikir lisan. Ini adalah buah daripada zikir hati dan akal. Setelah kita melakukan zikir hati dan akal, barulah lisan berfungsi untuk senantiasa berzikir. Selanjutnya lisan berkata-kata dengan benar, jujur, baik, dan bermanfaat. Orang yang merasa hatinya hadir di hadapan Allah dan sadar bahwa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah yang disebut dengan muraqabah. Dengan muraqabah ini yang akan mendorong setiap diri kita untuk melakukan muhasabah atau selalu mengevaluasi diri. Dengan melakukan muraqabah dan muhasabah, kita akan menemukan hikmah. Inilah yang merupakan tujuan akhir dari zikir lisan, yaitu menemukan hikmah di sebalik semua ciptaan Allah. Zikir yang keempat, yakni zikir amaliyah. Sebenarnya, cita-cita kita semua adalah zikir amaliyah, dan ini sebenarnya tujuan yang kita inginkan daripada zikir-zikir yang sebelumnya, yaitu setelah hati kita berzikir, akal kita berzikir, lisan kita berzikir, maka akan lahirlah jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi yang suci, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, baik secara lahir maupun batin. Dari pribadi-pribadi tersebut, maka akan lahirlah amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga terbentuk sebuah masyarakat yang takut serta bertakwa hanya kepadanya. Jika sudah demikian, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan, jikalau sekiranya penduduk di negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat dan hukum-hukum kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Demikianlah janji Allah kepada kaum yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dengan meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dapat meraih predikat takwa, dan yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa hanya kepada Allah semata. Pada saat itulah kita akan menemukan kesadaran akan nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaannya. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.